طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه الهدوء Kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan di Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu Samarinda. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum, ahlan ya marhaban bihudurikum fi hadal ma'hadis syarif. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa qala lahum hazanatuha salam udkhuluha bisalamin aminin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal fadilah, Raisu Muassis Tarbiyatil Islamiyah Pinang Seribu Al-Mukarram Ustadz Imam Sanusi SHI MH, Raisu Madrasatid Diniyah Al-Ghazali Al-Mukarram Ustadz Tri Mulyono SHI, Raisu Madrasatid Tsanawiyah Al-Ghazali Al-Mukarram Ustadz Fuad Ashifuddin Faiz SH. Yang terhormat Ustadzah Titi Insuarti SHI selaku penceramah pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Sofyan Nur SAG MM selaku anggota DPRD Kota Samarinda dari fraksi Golkar. Yang kami hormati pengurus Nahdlatul Ulama Kelurahan Sempaja Utara. Yang kami hormati seluruh wali santri dan tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, serta santriwan santriwati Madrasah Diniyah Al-Ghazali yang kami cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut Hari Santri Nasional tahun 2023. You meant to be shining glory, and the moon to be light of beauty, and amidst the stars forever, that you might know the number of years and the count of time. He explained his name in detail for those who understand. قد كان الإسلام دينا حقا خالدا
al-mulaimun lil uqul fi kulli asrin wa jilin wa su'ubin aynama kana al-islam numuhu daiman wala ahadun sakka alaihi. Rangkaian sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Qimatul mar'i biqadri ma yuhzinuhu. Praise and salutation still be given to the owner of great personality, leader who brought people from the time of kufr to the high day of Islam, as the last messenger for Muslim and the best specimen for Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Dalam menyongsong berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali, kami siap dengan tekad dan niat mengabdikan diri sepenuhnya kepada alma mater tercinta. Dengan ini kami mengarungi lautan, berjuang untuk menegakkan tonggak kedisiplinan, adab dan akhlak bersanding untuk diabdikan. Dengan moto bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan, jajal awak mendah matio, low profile high product, sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keuntunganmu. Khairu halafin li khairi salafin, no growth in the comfort zone. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nasihin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يرجو الله
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu Samarinda Al-Mukarram Ustadz Imam Sanusi SHIMH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ustadzah Titi Inswarti SHI dari Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Sofyan Nur SAG MM dari anggota DPRD fraksi Golkar
Kota Samarinda. Mohon berdiri Pak Sopianur biar jamaah tahu. Nah, ini Pak Sopianur, anggota DPR wakil dari Samarinda Utara dan Sungai Pinang Bapak. Nggih. Yang saya hormati seluruh pengurus ranting NU Sempaja Utara, Ibu Ana, Pak Wid, Pak Imam, dan seluruh yang hadir, teman-teman Banser, Pak Mutazim, Pak Mufti, tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh wali santri Madin, LPG, Madrasah Nawiyah maupun masyarakat sekitar Pinang Seribu. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta menyongsong Hari Santri tahun 2023. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan jikalau dalam kami memberikan suguh, aruh maupun gupuh kurang mahanani, kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanya tempatnya kayak gini, ada yang lesian ataupun ada yang di pinggir jalan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kami mohon kepada Ustadzah Titi Inswarti untuk memberikan mauidhah hasanah serta pesan moral untuk launching tahun ini. Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali telah mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Kami minta dukungan, semoga anak-anak Bapak Ibu semuanya yang tahun depan lulus SD maupun MI, kami mohon untuk didaftarkan di sekolah kami, yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali, dengan beberapa hal ekstrakurikulernya sudah tadi ditampilkan tampilan perdana atas binaan Pak Mutazim di belakang layar. Drum band kita sudah ditampilkan, 5 hari latihan langsung jadi. Insya Allah Bapak Ibu kalau nyekolahkan di sini 1 tahun hafal Al-Quran. Al-Quran loh ya, bukan ayat Al-Quran, hafal Al-Quran 5 hari. Tapi kalau setahun insya Allah 1 juz minimal. Karena anak-anak tadi yang Asmaul Husna itu 2 hari aja latihannya. Apalagi kalau di sini suruh nari, semalam jadi. Anak ini senengnya nari. Tadi kalau Bapak Ibu nonton yang Syarhil Quran, itu biasanya itu lancar tanpa kendali. Tadi itu blekak-blekuk. Gara-gara apa? Seneng drum band. Pemainnya pemain drum band sehingga hafalan males. Ya inilah anak sekarang sukanya yang psikomotorik. Jadi memang untuk hafalan gara-gara drum band lupa semuanya. Kami mohon maaf, bukan kami kurang melatih, tapi anak itu minatnya pada drum band karena harus joget-joget, itu kesukaan mereka. Tidak apa-apa. Itu yang ketiga. Intinya kami launching Madrasah Sanawiyah tahun depan, kami buka pendaftaran calon siswa-siswi baru. Bisa maksimal kami 2 kelas. Kalau untuk 3 kelas kayaknya belum mungkin, karena kita batasi 2 kelas dulu saja. Jadi karena kami sudah banyak pendaftar ini melalui WA, mohon kalau mau daftar segera didaftarkan. Karena kalau sudah lewat 2 kelas, mohon maaf kami menolak untuk menerima pendaftar. Ini sudah hampir setengah kelas sudah WA, baru WA, belum daftar, baru WA. Dan terkait hal itu bisa nanti hubungi di spanduk di depan, ada nomor-nomor WA yang telah kami pampang di depan. Intinya ini kepada Ustadzah Titi Inswarti kami mohon mauidhah hasanahnya
agar masyarakat Pinang Seribu sini menjadi berkah, masyarakat Sempaja Utara khususnya bisa menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pesanan dari ibu-ibu. Jadi ini suruh doai telur. Nah, telur ini setelah didoai ada berkahnya katanya. Karena ada berkahnya nanti dibagikan ke sana, tapi katanya untuk musola kita ini kurang keramik, kurang nanti harganya satu ini 10.000, bisa lebih. Silakan Bapak Ibu nanti yang berminat untuk membantu musola kami, bukan yayasan, musola kami di depan, karena musola ini milik masyarakat. Mari kita berdoa bersama, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi Wasallam. Dan menyambut Hari Santri Nasional tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ustadzah Titi Inswarti SHI, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, anak-anak udah ngantuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Allahul witru yuhibbul witru. Allah itu ganjil, cinta hal-hal yang ganjil. Agar kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salamnya kita ganjili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramun Al-Ustadz Imam Sanusi SHIMH
selaku Ketua Yayasan Al-Ghazali, yang saya hormati Bapak Dewan dari perwakilan Partai Golkar Samarinda, yang saya hormati calon Dewan, insyaallah mudah-mudahan Allah ridhoi, Ibu Ana Wulandari, insyaallah berangkat dari Partai PDI, mudah-mudahan betul-betul terwujud dan Allah ridhoi. Yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan ilham pada kita semuanya, sehingga atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membawa kemaslahatan, keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah, amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman nur Islam, nur iman, sebagaimana yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, dan yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara sekaligus kepada seluruh pengurus Yayasan Al-Ghazali yang telah berikan waktu kepada saya untuk berdiri tegak di hadapan para bapak ibu semuanya. Sebelumnya saya minta maaf Pak Bu ya, sebenarnya saya ingin datang ke Kalimantan itu untuk silaturahmi, untuk menengok anak-anak saya berjuang di sini. Ketika Pak Imam Sanusi menyampaikan akan adanya lonceng Madrasah Sanawiyah tahun ini, air mata saya hampir menetes. Kenapa Pak Bu? Keponakan saya Bapak Imam Sanusi dan Ustadz Tri Mulyono, Ustadz Asifuddin Faiz, begitu pula dengan cucu saya Fani Hilma Salsabila beserta kawan-kawannya dari pesantren Al-Mawaddah Ponorogo berjuang di sini. Alhamdulillah, sejak kemarin saya melihat gedung-gedung berdiri itu, dalam hati saya bersyukur dan campur menangis. Karena apa? Kami sekeluarga dari Bani Ghazali. Al-Ghazali itu nama kakek kami. Beliau adalah pejuang Islam di kota Ponorogo yang insya Allah alhamdulillah masih membawa sawab dan berkah sampai anak cucunya, sampai ke Kalimantan, sampai di mana-mana. Insya Allah Al-Ghazali ada. Saya menangis, jujur. Saya datang itu bukan datang karena sakit, tapi karena saya itu menangis karena terharu. Kami terlahir dari orang yang tidak punya. Dari keluarga kami pertama kali masuk pondok modern adalah saya. Yang kedua beliau Bapak Imam Sanusi. Terus akhirnya seluruh anak cucu kami, alhamdulillah sampai detik ini Pak, semuanya alumni pondok modern. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menghijrahkan Bapak Imam Sanusi ke Kalimantan dan menghijrahkan saya pribadi ke kota Pekanbaru pada profesi yang sama. Tapi Pak Imam Sanusi berada di kantor, kami seorang pengusaha. Tapi insya Allah kami semuanya saling mendukung bagaimana anak-anak cucu kami dari Imam Al-Ghazali menikah bisa, maaf Pak ya, campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bisa berkah di mana saja, bisa manfaat. Tujuannya adalah fi aina taqa wa anta mas'ulatun lil Islam. Di mana kamu berada, kamu adalah mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan ataupun berdakwah untuk agama Islam. Jujur, dan para bapak ibu kami tidak sombong.
Kami berdiri di sini, Al-Ghazali berdiri di Kalimantan, di Samarinda ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi tujuan kami berdakwah. Tujuan kami mengajak ibu dan bapak ibu semuanya dan kader-kader ibu semuanya itu bagaimana menjadi kader-kader yang bermutu untuk keluarganya, bermutu untuk orang tuanya, dan bermutu untuk negara. Insya Allah Pak, Al-Ghazali ini gurunya bisa jadi role model, bisa jadi uswatun hasanah. Insya Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ya Allah Pak, dulu Pak Imam Sanusi dengan saya dan semuanya ini perjuangannya untuk masuk pesantren pondok modern sampai tamat itu. Ya Allah, direwangi utang sana utang sini oleh orang tua. Siapa sangka bisa mewujudkan seperti ini. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, semuanya ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, saya sejak kemarin melihat Pak Imam Sanusi yang sekecil ini bisa mendirikan seperti ini, saya menangis. Olah, kamu tuh culik kok, ini kadang-kadang tidak percaya saya itu. Tidak percaya, tapi alhamdulillah yang membuat kita bisa bukan karena hebat, tapi karena yang membuat kita bisa karena Allah menolong kita. Begitu pula Buana, kalau Buana mau mencalonkan dewan, kalau di situ sudah ada tulisannya tidak ada dan tidak akan pernah tertukar, walaupun di situ banyak tantangan, insya Allah tetap jadi. Karena apa? Ya tetap semuanya itu sesuai dengan usaha kita. Begitu pula Bapak Dewan yang Partai Golkar, siapa tahu namanya lupa saya. Ya Nur. Nah, mudah-mudahan dukungan Bapak, bantuan Bapak di Al-Ghazali ini benar-benar membawa berkah sebagai jariah Bapak di akhir nanti. Saya mohon kepada para dewan-dewan orang-orang kaya untuk mendukung ini, bukan karena kami pengen apa ya, karena apa? Siapa tahu dengan Bapak sedekah membantu terlaksananya berdirinya Al-Ghazali ini, siapa tahu ada dosa yang belum terampuni, siapa tahu ada dosa, ada sholat yang belum dikabulkan oleh Allah. Karena Bapak membantu jadi jariah di sini, jariah yang terus mengalir itu bisa menghapuskan dosa Bapak Ibu secara pelan-pelan. Karena apa? Dalam hadis Nabi, idza mata banu adam in qata amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu napa mawon, apa saja yang membantu madrasah, menyekolahkan anak. Apalagi zaman sekarang ini Bu, di Sumbawa kasus guru mengingatkan anak sholat dimasukkan penjara. Ini karena apa? Ini karena orang tuanya itu tidak sadar bahwasanya Bu, saya ingatkan bahwasanya universitas terbesar di dunia ini bukanlah Kairo, bukanlah Al-Azhar, bukanlah UGM, tapi universitas terbesar di dunia ini adalah ibu. Lah ibune saja kalau diingatkan anaknya sholat marah, berarti ibunya itu menghendaki anaknya jadi kader yang bobrok, ya apa tidak? Ibu-ibu sini juga begitu. Nah, sekolahan pendidikan itu ada 3 Bu. Kalau di rumah anak tanggung jawab ibu, tapi kalau ibu sudah menyerahkan ke sekolahan, berarti anak itu mau diapain oleh gurunya itu terserah gurunya, ya enggak? Orang tua tidak boleh ikut campur. Saya dulu Bu, kalau melaporkan, Pak saya dianu sama kawan, bukan malah saya dibela, malah dimaki-maki. Mungkin kamu yang nakal, mungkin kamu yang salah. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen anaknya jadi anak yang maju,
silakan sekolahkan kepada sekolah yang terpilih yang bermutu tentang kualitas agamanya. Disiplin itu bukan berarti kejam loh Bu ya. Disiplin itu bukan berarti kejam. Kalau anak tidak ada disiplin sehingga anak itu belajar. Contoh ya, minta maaf, saya nggak pamer lagi. Saya salut dengan anak-anak Pak Imam Sanusi. Maaf Pak Dewan, anak Pak Imam Sanusi ini di pesantren itu 3. Yang satu sudah tamat tadi di MC tadi. Alhamdulillah Pak, beliau itu nyekolahkan anak, semua fasilitas itu dipenuhi, apa keinginan anak dipenuhi, tapi anak itu tanpa dituntut apa-apa. Mereka semuanya juara 1 Pak. Membawa pesantren. Bahkan kemarin apa lomba bahasa Arab di Malang itu juga dapat juara. Semuanya itu alumni Pondok Modern Gontor, Pondok Modern Wali Songo Ngaban. Alhamdulillah, walaupun dididik dengan kemewahan, tapi anak itu juga dididik dengan disiplin. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini juga seperti itu. Jangan kok ini peringatan Nabi Muhammad lahir kapan tidak tahu, nabimu siapa tidak tahu. Bahkan ada anak ustadz itu ditanya, "Hei, kamu siapa?" "Anak Pak Ustadz ini." "Namamu siapa?" "Ini." Nah, apa sahabat Nabi yang paling pemberani siapa? Karena tidak pernah dikenalkan Umar bin Khattab, akhirnya jawabannya siapa? Satria Baja Hitam. Nah, kenapa? Dibiasakan hanya dikenalkan dengan sinetron ataupun TV. Akhirnya sahabat Nabi yang paling pemberani, yang paling hebat, Satria Baja Hitam, Kian Santang. Karena apa? Itu didikan dari Jadi anak bapak-bapak ibu tuh kalau nyekolahkan anak ya jogo eman, bayar SPP eman, Jerbasuki mau beo Bu Pak, ya pakai beli HP mahal tak eman, bayar SPP eman, ada nggak? Ada Bu? Kalau ada berarti orang sana itu ketularan orang sini. Kalau di Jawa itu Jerbasuki bawa beo Bu. Kalau orang itu pengen pintar ya harus mau membayar. Kami dulu Bu dengan keadaan tidak punya, hutang sana hutang sini, 1 bulan tuh membayar 34.000 tuh, saat sekarang sudah 700.000 Bu. Itu pun yuk kasihan sekali. Setiap sekarang ini, dulu setiap panen itu belum panen dicoba kemana, panen dah habis sekolah lagi. Karena apa? Ya untuk biaya sekolah itu kan setiap dapat gaji Bu, sehabis panggung begini di Pekanbaru di mana dapat amplop tuh langsung buka menangis. Dulu bapakku nyarikan utang kemana-mana, sekarang mau ku kasih Pak duitnya ada, bapakku sudah tak ada. Itulah yang membuat penyesalan sampai sekarang ini. Maka dari itu jangan sampai kita itu salah menyekolahkan anak. Podo kehilangan duit, sekolahkan anak yang betul-betul bermutu. Sama-sama kehilangan duit, sama-sama membayar. Jangan sampai kita salah memilih sekolah. Insya Allah, walaupun gedungnya masih sederhana, mutunya tidak kalah dengan yang lain. Insya Allah. Karena maaf ya Bu, maaf ya Pak. Ada kemarin bicara gini, Bu, sini tuh banyak dulu. Karena apa? Dari dulunya itu, dari dasarnya orang tuanya tidak mendasari Pak. Kalau kami Pak Imam, pokoknya pertama sekolah harus jadi jago. Jago itu Bu, yang suka taruh. Pokoknya harus jadi andalan keluarga, harus jadi andalan keluarga, jangan sampai mengecewakan. Jadi alhamdulillah Pak Imam itu dari kecil berprestasi terus. Begitu pula saya pun tidak ketinggalan. Cuma beliau di mu'alimin, kami di mu'alimat. Jadi peran kami selalu bersaing Pak, selalu beriring sejalan. Cuma langkah beliau laki-laki lebih luas daripada saya. Tapi kami selalu mendukung. Ketika ada masalah saling runding.
Keluarga kami saling mendukung, alhamdulillah. Ini nanti Pak tamat lagi, bawa kawan-kawan lagi ke sini, tamat lagi, bawa kawan-kawan lagi. Insya Allah Samarinda nanti akan terwujud 1000 Al-Ghazali. Insya Allah. Yang kedua, sedekahun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi. Zaman sekarang ini Pak Bu, membuat jadi orang baik itu gampang. Sing sulit itu kalau jadi orang manfaat, ya enggak? Kalau jadi orang baik itu gampang sekali. Ini udah baik, menolong orang baik. Tapi kalau jadi orang manfaat ini loh yang sulit. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Maksudnya manfaat itu apa Pak? Turun dari pesantren langsung peka mau mengajar ngaji, turun dari pesantren langsung peka mau membantu sesama. Itu kalau tidak terdidik dari sedini mungkin itu sulit Pak untuk menanamkan itu. Makanya di pondok modern itu Pak jadi pesan dalam 1 tahun itu 2 kali ada pendidikan akhlak. Setiap mau pulang diajari akhlak, nanti liburan diajari akhlak, nanti ketemu orang di jalan sikapnya bagaimana, ketemu orang di rumah bagaimana, ketika ada orang rokok di sebelahmu bagaimana, itu semuanya diajari. Makanya nggak mustahil Pak kalau alumni semuanya dari sana itu berakhlak mulia. Saya nggak sombong, tapi itu terbukti. Makanya Pak Dewan, saya mohon dukungannya untuk madrasah ini. Tokoh masyarakat sini, Bapak RT, Bapak RW, saya mohon dukungannya. Insya Allah Bapak Ibu mendukung ini tidak akan pernah rugi. Karena ini, kalau ini terbukti terwujud sampai besar, insya Allah masyarakat pun akan membawa kemaslahatan, akan membawa keberkahan. Contoh di Gontor, karena santrinya banyak sehingga lingkungannya tukang ojek laris, jualan ini laris, itu laris karena keberkahan daripada pesantren. Begitu Pak Al-Ghazali ini, kalau Bapak dukung, kita besarkan, insya Allah masyarakat pun akan tidak ada baldatun makmur lahir batin, insya Allah. Jadi yang penting itu yang punya manfaat. Yang ketiga adalah apa? Sedekahun jariyatun yuntafa'u bihi, al-ilmu yuntafa'u walatin sholihin yad'una. Bapak berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu berilah aku anak yang soleh solihah. Anak waktu maghrib gak sholat dibiarkan. Bapak doa terus, apa gunanya? Anak itu selain kita doakan juga kita pahamkan Pak. Jam segini harus disiplin, jam segini harus sholat. Coba zaman sekarang ini, lihat orang tua jam 7 kalau anak belum bangun bingung bangunkan, ayo jam sekolah, nanti sekolahmu terlambat, ya enggak Pak? Tapi kalau jam sholat Allahu Akbar, ada orang tua, nah ayo cepetlah bangun, jarang. Berarti orang tua lebih penting urusan pendidikan dunia daripada pendidikan agama. Itu sudah menunjukkan, itu sudah cerminan. Kalau nggak sekolah dia sibuk, tapi kalau nggak sholat dia tidak sibuk. Inilah salah satu faktor orang tua yang membuat kader-kadernya bobrok. Ngantuk terus nopo leren terus aja kok terus Pak Imam. Kadang dari pesan ojo suwi-suwi. Lanjut lagi pula adu ke Pekanbaru kan kok kadung ngamplop iku wae baru duwite kepiyean ngono. Tapi ya Pak kan ini aku dikomentari Pak di grup itu, waduh ini kolaborasi Bani Ghazali yang luar biasa katanya. Nah putune tampil, anaknya tampil, ponakane tampil gitu kan. Tukang syuting ya ponakane, tukang sone ponakane piye dicari. Ini langka loh ini. Ini langka hanya di sini yang ada. Dan alhamdulillah MC-nya yang satu itu walaupun 3 tamatan pondok Pak, itu luar biasa juga, begitu jitunya
apa pantunnya bergelegar sampai menuju dunia kemana-mana. Nah itu karena apa? Walaupun tidak masuk pesantren, tapi kalau kita gabung sama orang pesantren, insya Allah akan ikut berpengaruh. Makanya kita dianjurkan untuk berteman atau bersahabat dengan orang yang soleh. Orang kok bersahabat dengan Pak Soleh? Pak Soleh di bojo. Ya gak Bu? Begitu pula Ibu. Tolong Bu, kalau arisan dan lain sebagainya itu boleh, tapi jangan lupa pendidikan anak jangan biasakan sama pembantu, nanti akhlaknya seperti pembantunya. Itu penting. Maaf suaranya agak serak tadi, gak flu Pak ya. Nah, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanamkan sholat dalam rumah tangga itu penting, terutama kepada anak. Sholat itu penting karena apa? Ibu tidak dosa, bapak tidak dosa tidak memberikan mobil mewah kepada anak, tidak dosa tidak memberikan HP mewah kepada anak, tidak dosa tidak memberikan apa saja kepada anak. Tapi ibu berdosa kalau anak ibu tidak bisa ngaji dan tidak bisa sholat. Yuk paten, sehebat apapun Bapak Dewan, tapi kalau nggak sholat Pak Dewan, nggak ada artinya. Bu Ana, sehebat apapun Bu Ana, saya kira maju mungkin si munduk-munduk, oke, si taat. Jangan-jangan di tengah-tengah sudah jadi nanti lupa sholat, jam sholat sering telat gara-gara rapat. Itu nanti gajinya sampean jadi ora berkah. Dendalah kesandingalah anak sampean tinggalan kena narkoba. Nah aku tidak mendoakan, karena apa itu anak pejabat yang kena narkoba itu karena apa? Faktornya gajinya tidak berkah. Yo ampun kan, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Memang saat sekarang ini negara kita lagi rame, lagi panas, apalagi di Israel sana. Kuncinya utama sholat. Oh, aku harus keren. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapan manusianya orang bertakwa. Oke, takwa Pak, insya Allah dijaga karo Allah. Takwa yang papat hurufe ada 4. Takwa fawiyah. Maksudnya apa? Orang yang sholat itu harus takwa. Takwa ini artinya huruf tak itu pertama artinya tawadu. Orang sholat harus mempunyai sikap tawadu, artinya rendah hati. Rendah hatinya apa? Ya meskipun kita diberi jabatan seorang dewan, meskipun diberi kekayaan, meskipun wes di pesantren anakku, gue harus tetap rendah hati, karena semuanya itu bukan karena kehebatanmu, tapi semua itu karena pertolongan Allah. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Karena apa? Yang berhak sombong hanyalah Allah. Karena pernah Pak, ada orang jatuh, mungkin dewan jatuh, mungkin pimpinan pondok jatuh. Orang jatuh tidak bisa menyalahkan orang lain. Orang jatuh bukan karena lawannya yang hebat, orang jatuh karena kesombongan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu ketika kita jatuh terus menyalahkan orang lain. Yang pasti kita ada sombong sehingga Allah membenci kita. Huruf yang kedua adalah kof, qanaah. Dasari semua kegiatan ini dengan qanaah, karena rasa takwa kita kepada Allah. Qanaah itu apa? Terima ing pandung. Aku dengan Pak Sanusi sama-sama alumni pesantren, tapi mempunyai garis yang berbeda. Di dalam perbedaan itu jangan terjadi perselisihan paham, jangan ada persaingan yang tidak sehat sehingga saling menjatuhkan satu dengan yang lain.
Semuanya tidak ada yang hebat. Karena likulli syai'in lahu maziyah. Di setiap segala sesuatu itu ada kelebihannya. Jadi nggak boleh semuanya takaran rezeki sudah ditakar. RT 1, RT 2 semuanya sudah ditakar, mempunyai garis masing-masing. Jadi kita tidak boleh memperbandingkan kehidupan satu dengan kehidupan yang lain. Biar tenang hidup ini. Begitu pula suami. Kalau sudah punya suami satu ya sudah usah dibandingkan dengan suami yang lain. Ya enggak Bu? Nah, satu wae. Wes selesai. Go. Taqwa, takwa. Wiroi niku pedomane wong Ponorogo, Pak. Waroan iku tarkul haram. Wong sing takwa itu harus berani meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Narkoba, pil kucuk, pil cengoh dan lain sebagainya. Itu jenenge haram. Judi, wong Islam terutama cara mau pemilu ini jangan menjatuhkan satu dengan yang lain. Jangan ingin tinggi sehingga menjatuhkan yang lain. Jangan ingin baik sehingga menjelekkan orang lain. Itu bukan pemimpin yang profesional. Kalau mau tarung, ya inilah aku ini. Tak usah kamu menjatuhkan dengan yang lain. Partai sana yang jelek, partai ini yang jelek. Partai Golkar ya korupsi, partai PDI ya korupsi. Jadi kan dipilih partai apa? Saya ingin milih persune wae. Ya enggak? Sebab saat ini kubu kita itu sudah dalam dunia subuhat. Mana yang hak, mana yang batil, wis bingung harus milih. Makanya kita ketika milih, ketika nyoblos bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan inilah pemimpin yang diridhai oleh Allah. Terus Pak Dewan Golkar masih mau berangkat lagi? Ya. Mencalonkan lagi? Ya. Titip ya Pak Dewan. Titip, nanti saya datang ke sini lagi. Saya doakan Pak Dewan ini jadi, dan saya titipkan ini. Ya. Jadikan jariah ini. Niatkan ya Allah, Wana Pak Dewan siapa ini? Ya Allah, aku maju jadi Dewan. Aku ingin membangun umat. Insya Allah jadi. Tapi aku pengen jadi, aku pengen tuku mewah, tuku pajero, panas coba jero. Nah, iki lah sing payah. Dewan sing kaya ngene iki lho. Insyaallah mi setin neraka. Tapi lah Bu Ana sama Pak Nur tadi meniatkan ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku niat jadi Dewan ingin menyelamatkan umat, insya Allah. Insya Allah. Karena apa itu Pak yang diharapkan? Bapak kasih 200 per orang, mungkin mereka senang saat itu Pak. Tapi kalau Bapak pikirkan kemakmurannya, Bapak sering datang-datang ke majelis-majelis, mereka perhatikan, mereka tanpa Bapak kasih duit, mereka akan mendukung Bapak. Insya Allah. Karena apa? Rakyat itu butuh perhatian Pak. Rakyat itu butuh dihargai. Bagi Dewan yang pandai menghargai rakyat, insya Allah dialah yang akan terpilih, dan insya Allah dialah yang akan bawa keberkahan. Punten, minta maaf Bu ya, mumpung ada Dewan tak jurut-jurut jadi kapol orang kapol ya beni. Masalahnya apa? Rakyatnya juga jadi alat kon milih wae gitu, rakyatnya bareng ndak dipikirnya, dan disinilah yang mesaknya aku. Aku ndak nyuruh mikirnya Pak Imam Pak ya, aku suruh pikirkan ini untuk kader-kader bangsa, bukan untuk Pak Imam. Ya, ini bukan untuk Pak Imam, tapi ini untuk kader-kader bangsa. Insya Allah Pak Imam ini bukan role model yang salah pilih sampean. Sampean milih Pak Imam sekolah di sini sebagai yayasannya, dan keponakan-keponakan saya ini insya Allah bisa jadi role model yang akan datang. Mereka tidak pamrih, mereka jujur, mereka setia. Tanya sama istrinya Bu, nggak pernah gaji seberapa pun dikasih. Karena bahasa setia. Tapi ya juga banget kan dikasih ke bojomu rokok ini ya seneni gue. Itu
Kunci paling utama. Yang ketiga, yang keempat adalah yakin. Kita menuju segala sesuatu itu kuncinya yakin. Bu Ana pengen jadi harus yakin. Pak Nur harus yakin. Golkar golongan Keri Rabi. PDI. Tapi aku pesan Bu Ana, kalau Pak Dewan, tolong jangan sampai pendidikan agama dihapus. Oh geger Pak. Karena apa? Agama itu tuntunan arahan kunci wong Islam. Wong selagi punya agama saja kehidupannya seperti ini, apalagi kalau tidak ada agama. Kunci paling utama. Dan calon-calon santri, ibu-ibu tak usah khawatir kalau anaknya jadi santri. Jangan ditipu. Banyak orang mengatakan santri itu hanya bisa ngaji, hanya bisa berdoa. Itu bohong. Kata siapa? Ini tadi siapa, hasil dari siapa? Ini pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, pandai menari. Ini dari siapa? Itu dari santri. Santri kalah gaji menang ngaji, kalah duit menang wirid, kalah rupa menang donga. Allahu Akbar. Santri ojo nyepelene santri. Peperangan PKI menang santri. Gak usah, tapi saya minta tolong ya Pak Ustadz, jangan selalu mendoktrin, langsung ngomong sama muridnya, santri gak usah cari duit oke-oke, bondo mati digowo. Akhirnya anaknya jadi pemalas Pak Ustadz, jangan selalu mengatakan seperti itu. Memang bondo duitnya mati digowo, tapi yang rumah sakit lego ambulans sopo siap gendong. Jadi jangan itu dikultuskan, jangan itu selalu disampaikan bahwasanya rasa kulai bodoh oke matilah digowo itu munafik. Wong mati saja butuh duitnya enggak? Ya enggak Bu? Orang mati sini kalau mati dibawa kemana Bu? Ya terserah, aku balik ya oleh. Itu kunci. Karena dikultus, wis diomongi karo kiai ini mati bondo ra digawa sehingga kur salat, ngaji wae sehingga anake keluwen kuwi ya dosa jenenge dolim. Gitu loh Bu. Rasulullah kan juga melarang. Ada sahabatnya ngaji wae di masjid. Enggak boleh kowe nyapa nek ngaji wae. Enggak boleh, kamu harus mencari ekonomi. Harus mencari ekonomi. Jadi saatnya ngaji ya ngaji, saatnya ndonga ya ndonga, saatnya bekerja ya bekerja. Ya pengen bondo mati nggak digowo, tapi wetenge luwe bingung, ya enggak? Jadi nggak boleh kalimat itu selalu ditekankan kepada anak-anak kita. Sehingga kalau anak-anak itu terus merekam seperti itu, hasilnya anak-anak itu jadi pemalas, kesannya mati bondo nggak digowo. Pernah kemarin ada orang yang pakai sadaran itu ngomong sama saya, Pak, saya lagi rondeng bisnis. Ustazah, untuk apa rondeng bisnis? Mati kan dari bawah, dunia ini sampah Ustazah. Sini Pak, tolong lepas baju semuanya Pak, karena baju itu dunia. Saya suruh lepas baju di hadapan saya, ya saya nggak akan lari. Ya saya lihat, tolong lepas baju Pak, karena kan Bapak mengatakan dunia ini sampah. Kenapa pakai baju? Baju itu kan dunia. Kapok dia, doprok di hadapan saya. Tidak boleh ngomong begitu. Kita itu hidup di dunia, jangan di akhirat. Di akhirat kalau sudah mati. Jadi pondok modern itu Pak memang berpikiran sehat, berbadan sehat, pikirannya bebas. Mondo bau pikir perusak nyawanya pisan. Nah, itu moto pondok. Karena apa? Demi memperjuangkan Islam. Kalau di kantor memang Pak, wah, jihadnya luar biasa. Apalagi cuma ditutup tangannya Pak. Kami Pak Imam itu rotan, melanggar hukum rotan, tempeleng, kampleng, itu biasa. Tapi orang tua kami tak ada
demo, tapi buktinya, hasilnya gitu. Yang penting itu hasilnya, jangan prosesnya gitu gitu. Jadi orang tua kasihan. Kalau kasihan, ibu anaknya gak usah disekolahkan, bikin ijazah sendiri, diajar sendiri. Selagi daring waktu corona sambatnya luar biasa. Aduh, aku gak iso ngajar anakku dewi. Lah kok anaknya ditutup saja, kok gurunya dimasukkan penjara denda 50 juta. Ini masih berjalan sampai sekarang, belum selesai. Mudah-mudahan rakyat sini ataupun masyarakat sini, calon-calon wali murid Al-Ghazali insya Allah tidak ada. Pak Imam sudah gede-gede Pak. Saya lanjut Pak Imam 10 menit lagi. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banser iki bukan semaput kok kayak piye. Padahal ini calon banser presiden yang akan datang. Dan nek banser kuwi sing dampingi aku wis pingsan iki piye kan gitu. Jadi gini loh Bu. Sekarang ini Palestina lagi, Islam itu lagi banyak masalah. Pendidikan lagi banyak masalah. Terus partai-partai negara Indonesia juga lagi banyak problem. Kita nggak usah perlu mikir, itu urusan orang atasan. Yang penting kita memikirkan keluarga kita masing-masing, bagaimana keluarga kita itu bisa kuang wahlikum naro, bisa menjaga diri dari api neraka. Itu kuncinya. Orang perlu sekolah bagaimana? Sekolah paling utama adalah keluarga kita sendiri. Gak perlu mikir nih. Sebabnya apa? Ibu memikirkan sekolah mana, tapi kalau anak ibu sendiri di rumah tidak diperhatikan, itu percuma. Kita amankan anak kita sendiri, kita didik, kita arahkan, kita tanamkan disiplin belajar, disiplin sholat, disiplin ngaji. Kalau urusan HP itu tolong dikurangi. Ada jamnya kapan main HP. Ojo kok anak kalah karo wong tuwek kalah karo anak. Enggak mau lebu anakku tuh nakal, enggak mau. Wong kalau enggak harus, kamu harus turut kata orang tua. Kalau tidak ya tidak, lebih baik nangis. Tapi enggak. Orang tua zaman sekarang ini, kalau udah anak nangis tak tega. Bu, ibu lebih baik menangis sekarang atau menangis yang akan datang? Nah, menangis sekarang berarti ibu rela anaknya masuk pesantren, walaupun makan sambal, makan terong, tidak ada namanya anak pesantren itu sakit kanker. Jujur, tidak ada anak pesantren yang sakit kencing manis, tidak ada, walaupun makanannya cuma terong, karena berkahnya doa kiai. Lah sing ana ngomah panganan enak-enak malah sakit kanker dah. Sakit apa? Kencing manis lah, si pabrik gula. Nah, karena apa? Orang yang banyak penyakit itu satu kurang sedekah, yang dua kurang ibadah. Percaya kan orang? Karena apa Bu? Itu dipaksa kalau Allah supaya ibu mengeluarkan duit obat, karena seharusnya ibu sedekahkan, ibu tidak sedekah, akhirnya dilewatkan penyakit, masuk rumah sakit, keluar masuk karena apa? Kurang sedekah. Ada Bu dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, barang siapa yang rajin sedekah, terutama memberi orang yang kelaparan, pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Ojo meleceng-meleceng Bu, ojo luke itu apa bahasa sini? Meleceng itu bahasa Kalimantan apa? Nah, ojo pelit-pelit. Sebabnya apa? Kebanyakan orang yang sakaratul mautnya dimudahkan itu orang yang ahli sedekah. Ojo nganti Pak Dewan,
kok sampai kali tak tembak. Pak Dewan tak dongakne panjang umur, kepilih meneh, pikirno iki pisan meneh. Ya Pak, didik iki teko-teko nge beban aku. Ini beban akhirat, beban surga Pak. Nah sampean kan mendatangkan peringatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke wonge luman. Kenapa Nabi Muhammad itu kok dikatakan Nabi akhirul anbiya, Nabi yang paling mulia? Napa peringatan kok ada peringatan Nabi Adam, ada peringatan Nabi Yusuf, kok ada peringatan Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat tawadhu Pak. Contoh, ketika itu ditanya, hei kamu siapa? Aku Nabi Musa, yang mempunyai tongkat besar, yang bisa membedah, yang belah lautan, yang tongkatku bisa jadi ular besar. Akhirnya satu ditanya, kamu siapa? Aku Nabi Isa, yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Akhirnya ketika pas Nabi Muhammad ditanya, kamu siapa? Aku Muhammad, aku hanyalah seorang pengembala kambing, aku hanyalah anak yatim piatu. Dari rendah hatinya Nabi Muhammad itulah sehingga Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang lain. Sampai kemuliaan Nabi Muhammad Bu Pak, Nabi yang lain itu mau masuk surga aja harus melalui, harus menilai ijazah, harus minta kunci sama Nabi Muhammad. Kalau nggak lewat Nabi Muhammad, ya nggak bisa masuk surga. Makanya kalau kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah, kuncinya adalah tawadhu, rendah hati. Begitu pula Pak Dewan, oh aku Dewan, tak usah dibawa kemana-mana. Pak Imam, aku mau punya gosari, gak perlu dibawa kemana-mana, karena itu hanyalah sebatas titipan amanah yang diberikan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, diberi usia panjang umur, usia yang berkah, rezekinya kemurah yang berkah, umur yang berkah, yang insya Allah suatu saat Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bertemu kembali di akhir di lain waktu, dan suatu saat saya pamit Pak, doakan saya selamat sampai tujuan. Kalau Bapak dan Ibu ke Pekanbaru silahkan singgah ke sana. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran aqulu lakum ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Titi Inswarti SHI atas mauidhah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin. Untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, marilah dengan bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.